Hai, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi sistem dan teori pembuktian. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pembuktian. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisikan tentang penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang digunakan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga berisikan tentang alat-alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan oleh terdakwa tersebut. Lalu, pembuktian dalam perkara pidana berbeda dalam pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materi, yaitu kebenaran yang sesungguhnya. Sedangkan pembuktian dalam perkara perdata bertujuan untuk mencari kebenaran formil, yaitu artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Sistem atau teori pembuktian secara umum. Teori positif berdasarkan hukum, yang juga dikenal sebagai teori positif karena eksklusif berdasarkan pada hukum, menegaskan bahwasanya jika suatu perbuatan terbukti sesuai dengan alat bukti yang diatur dalam undang-undang, maka inkuisisi tidak diperlukan lagi. Oleh karena itu, pendekatan pembuktian ini sering disebut sebagai teori pembuktian formal. Simons menjelaskan bahwasanya sistem atau teori ini berasal dari hukum positif yang bertujuan untuk mengeliminasi segala pertimbangan subjektif. Hakim mengikuti aturan pembuktian yang ketat dan terikat olehnya. Namun, Virjono memberikan pandangan yang berbeda, menyatakan bahwasanya teori ini tidak sesuai lagi di Indonesia karena hakim dianggap menyampaikan keyakinan akan kebenaran dan pada akhirnya keyakinannya terhadap terdakwa. Dengan kata lain, menurut teori ini, apakah seseorang bersalah atau tidak bersalah ditentukan oleh serangkaian keyakinan hakim yang sudah ditetapkan sebelumnya dan bergantung pada penempatan pembuktian. Meskipun teori ini dikembangkan oleh abad pertengahan, namun seiring dengan berjalannya waktu, teori ini ditinggalkan dan tidak lagi diterapkan di Indonesia. Selanjutnya adalah sistem atau teori pembuktian dalam hukum acara pidana. Pembuktian dalam perkara pidana tidak sama dengan pembuktian dalam perkara perdata. Pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran material, yaitu kebenaran yang sesungguhnya. Sedangkan pembuktian dalam perkara perdata bertujuan untuk mencari kebenaran formil, yang artinya hakim tidak boleh melewati batas-batas yang telah diajukan oleh para pihak yang sedang berperkara. Dalam mencapai kebenaran material, KUHP menetapkan tahapan tertentu, yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengamatan. Sumber-sumber hukum pembuktian mencakup berbagai aspek yang mengatur hal tersebut, yaitu ada undang-undang, doktrin atau ajaran, dan jurisprudensi. Teori atau sistem pembuktian dalam KUHP dibagi menjadi 4. Yang pertama, sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Teori pembuktian ini dikatakan berdasarkan hukum secara positif, yaitu pembuktian hanya dilakukan berdasarkan alat bukti yang sesuai dengan undang-undang. Maka dalam hal ini, hakim bersikap positif terhadap alat bukti yang sesuai undang-undang tersebut. Yang kedua, ada pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Sistem atau teori pembuktian ini menyatakan bahwa ketika suatu putusan dijatuhkan kepada seorang terdakwa, terlepas dari apakah orang tersebut bersalah atau tidak, maka dasar pembuktian yang digunakan bergantung pada keyakinan hakim tersebut. Namun ada 2 lagi sistem teori pembuktian dalam KUHP. Yang pertama yaitu sistem teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Sistem atau teori pembuktian ini sedikit berbeda dengan teori pembuktian conviction in time, yang menggunakan atau didasarkan pada keyakinan hakim dalam menentukan bersalahnya seorang terdakwa. Namun yang membedakan sistem teori pembuktian ini adalah keyakinan hakim yang bersifat terbatas. Yang terakhir,
sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negatif ini merupakan sistem pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti yang sah. Oleh karena itu, walaupun sama-sama didasarkan pada keyakinan hakim, namun alat bukti ini berbeda dengan keyakinan hakim yang didasarkan pada alasan-alasan yang logis. Selanjutnya, tujuan ataupun kegunaan dari pembuktian. Yang pertama, bagi penuntut umum, menjadi suatu bentuk usaha bagi penuntut umum untuk mengetahui apakah seorang terdakwa terbukti bersalah sesuai dengan catatan dan surat dakwaan diikuti dengan alat bukti yang ada. Selanjutnya, kegunaan pembuktian bagi terdakwa, yaitu menjadi suatu bentuk usaha bagi terdakwa untuk meyakinkan hakim dalam menentukan apakah seorang terdakwa ini dapat diringankan, dibebaskan, ataupun dilepaskan dari tuntutan hukum yang ada, tapi diikuti dengan alat bukti yang ada juga. Selanjutnya, kegunaan pembuktian bagi hakim. Itu sebagai dasar bagi hakim untuk membuat keputusan atas dasar pembuktian. Selanjutnya, pembuktian ini merupakan bertujuan untuk mencari kebenaran material, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, yang seperti kita tahu merupakan kebenaran yang dicari dalam hukum acara pidana. Selanjutnya, proses pembuktian atau membuktikan ini mengandung maksud atau usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal bahwa peristiwa tersebut benar adanya. Terima kasih. Lalu ada masalah pembuktian dalam KUHP. Pentingnya pembuktian dalam sidang pengadilan tidak dapat diabaikan karena nasib seorang terdakwa bergantung pada keberhasilan dari pembuktian. Oleh karena itu, majelis hakim yang memeriksa perkara harus melibatkan kehati-hatian, kecermatan, dan kematangan untuk menilai dan mempertimbangkan aspek dalam pembuktian. Lalu dalam konteks isu pembuktian, terdapat sejumlah istilah yang tercantum dalam KUHP. Yang pertama, ada alat-alat bukti. Mencakup ragam alat yang dapat digunakan untuk menetapkan kebenaran dalam proses penuntutan pidana, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Yang kedua, ada peraturan pembuktian, yaitu merujuk pada regulasi yang mengatur cara hakim dapat memanfaatkan alat-alat bukti tersebut, termasuk teknik penyumpahan saksi-saksi, prosedur pemeriksaan, dan sebagainya. Yang ketiga, ada kekuatan alat-alat bukti, mengacu pada ketentuan mengenai jumlah alat bukti yang diperlukan untuk menjatuhkan hukuman pidana. Contohnya, keterangan terdakwa dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah hanya jika memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam pasal 189 KUHP. Dalam menyampaikan suatu pembuktian, kita memerlukan suatu fakta. Dalam menemukan fakta ini, dapat kita gunakan dua metode, yaitu metode akusatoir dan inquisitor. Metode penemuan fakta ini berguna untuk memberikan kita petunjuk terhadap suatu kebenaran atas suatu peristiwa. Yang pertama, ada sistem akusatoir. Dalam sistem akusatoir, pemeriksaan ini dilaksanakan di tingkat pengadilan, di mana terdakwa atau tersangka dihadapkan di muka hakim, dan jalannya sistem pemeriksaan ini dilakukan secara terbuka atau secara umum dapat dilihat oleh orang lain. Dalam penerapan sistem ini dilakukan secara lisan dan dengan bahasa Indonesia. Apabila tersangka atau terdakwa tidak bisa berbahasa Indonesia, maka akan disediakan penerjemah sesuai dengan pasal 153 ayat 2 huruf A KUHP. Dalam memberikan keterangan, para saksi juga dijamin untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa ada paksaan apapun. Kemudian dalam sistem pemeriksaan akusator ini, terdakwa atau tersangka mempunyai hak untuk membela dirinya dan mempunyai hak untuk dinyatakan tidak bersalah sebelum kesalahannya itu dibuktikan, sesuai dengan asas presumption of innocence. Kemudian mempunyai hak atas bantuan hukum, mengajukan banding, kasasi, hearing, gerasi, dan lain sebagainya. Dengan menganut sistem ini, hakim berada di atas kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara di antara mereka sesuai dengan peraturan hukum pidana yang ada. Selain pemeriksaan sistem akusatoir, ada juga pemeriksaan dengan sistem inquisitor. Sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sistem pemeriksaan inquisitor ini diatur dalam HIR, yaitu mengenai tersangka pada tingkat penyidikan merupakan sistem pemeriksaan yang memandang tersangka sebagai objek pemeriksaan. Dan pemeriksaan ini dilakukan dengan metode tertutup, sehingga dalam hal ini tersangka tidak memiliki hak untuk membela dirinya sendiri. Inquisitor itu sendiri diatur dalam pasal 164 HIR, dan diantaranya adalah yang pertama ada bukti surat. Pembuktian itu berkaitan dengan suatu peristiwa agar alat bukti surat itu memiliki kekuatan pembuktian. Dalam pembuktian alat bukti berupa surat ini harus memiliki keabsahan dalam konteks perkara pidana. Misalnya,
dapat berupa contoh hasil dari otopsi ataupun hasil dari keterangan seorang ahli dalam bidang ilmu tertentu yang disampaikan di luar pengadilan. Yang kedua, ada bukti saksi. Alat bukti ini berupa keterangan saksi yang memiliki nilai pembuktian apabila saksi tersebut memenuhi syarat untuk menjadi saksi menurut ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu saksi harus mendengar, melihat, dan mengalami sendiri kejadian tersebut. Ketentuan ini harus menjadi dasar utama bagi para saksi untuk dapat mempertanggungjawabkan keterangannya ketika disampaikan di persidangan di hadapan majelis hakim. Yang ketiga adalah sangkaan. Sangkaan adalah suatu kesimpulan yang diambil oleh undang-undang atau hakim sendiri atas suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui oleh umum. Sangkaan juga dapat diartikan sebagai uraian hakim, di mana dari fakta yang terbukti tersebut, hakim harus dapat menentukan fakta yang ada. Yang keempat adalah pengakuan. Pengakuan adalah suatu bentuk keterangan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Pernyataan atau keterangan ini dilakukan di hadapan hakim atau dalam sidang pengadilan. Dalam konteks pembuktian yang berhubungan dengan pengakuan adalah bagian apakah yang dikemukakan pihak lawan itu benar seluruhnya atau hanya sebagian. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah sumpah. Pemahaman tentang bukti sumpah ini menyangkut kejujuran dan tanggung jawab seseorang dalam memberikan kesaksiannya dengan membawa nama Tuhan yang Maha Esa. Sumpah merupakan alat pembuktian atau keterangan yang diperkuat atas nama Tuhan untuk tujuan tertentu. Dalam hal ini agar supaya orang yang bersumpah tersebut dapat memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya dan takut atas murka Tuhan apabila ia berbohong. Aturan tambahan dalam pembuktian. Terdapat beberapa prinsip tambahan dalam pembuktian. Yang pertama itu adalah hal yang secara umum telah diketahui tidak perlu dibuktikan atau biasa disebut dengan non-lawyer written. Ini diatur dalam pasal 184 ayat 2 KUHP. Yang kedua itu menjadi saksi adalah kewajiban. Diatur dalam pasal 159 ayat 2 KUHP. Di pasal ini dikatakan jika menolak kewajiban itu dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hal ini juga berlaku kepada saksi ahli. Yang ketiga itu ada hanya satu kesaksian bukanlah saksi atau unus testis nullus testis. Diatur dalam pasal 185 ayat 2 KUHP. Unus testis nullus testis tidak berlaku dalam pemeriksaan cepat seperti tertulis dalam pasal 184 KUHP, di mana dalam pasal ini dikatakan keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah. Yang keempat, ada pengakuan terdakwa tidak menghilangkan kewajiban penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ini diatur dalam pasal 189 ayat 4. Yang kelima itu ada keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya, diatur dalam pasal 189 ayat 3 KUHP.